Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CGP, bertemu lagi dengan saya Ratna SPD CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Bulukumba dalam koneksi antar materi modul 3.2.A.9 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi kepala sekolah, guru, murid, pengawas sekolah, orang tua murid, dan masyarakat di sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik meliputi keuangan dan sarana serta prasarana sekolah. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan selaras dan harmonis yang akan menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Seorang pemimpin wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Seorang pemimpin harus dapat memberdayakan aset yang ada untuk memajukan sekolah, terutama implementasinya pada proses pembelajaran. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Adapun pendekatan berbasis kekurangan meliputi fokus pada masalah atau isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, serta selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan atau sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis aset yaitu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir pada kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi kekuatan, kemudian melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Berikut ini 7 aset utama sebagai modal utama sekolah, yaitu yang pertama, modal manusia meliputi pengetahuan, kecerdasan, dan skill. Modal sosial meliputi norma, agama, dan jaringan sosial lainnya. Modal finansial meliputi keuangan, tabungan, hibah, dan lainnya. Modal fisik meliputi gedung, belajar, sarana prasarana, internet, dan lainnya. Modal lingkungan alam meliputi lingkungan di sekitar sekolah, pertanian, peternakan, atau perkebunan. Modal politik meliputi keterlibatan antara pihak dan unit pelayanan sekitar. Sedangkan yang terakhir adalah modal agama atau budaya meliputi tokoh masyarakat dan agama. Adapun hubungan pengelolaan sumber daya dengan proses pembelajaran murid adalah dalam pengembangan sekolah, ketujuh aset modal ini digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan minat, bakat, dan berbagai kegiatan sekolah dalam mewujudkan murid merdeka. Sumber daya yang dikelola dengan tepat dapat membantu sekolah untuk mencapai tujuan serta visi misi yang sudah direncanakan. Selanjutnya, keterkaitan modul ini dengan modul sebelumnya adalah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sumber daya juga berhubungan dengan kodrat alam dan zaman yang akan mampu membimbing dan mengarahkan siswa pada hakikat merdeka belajar. Selanjutnya, visi sekolah penggerak, yaitu sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah akan mampu mengimplementasikan visi sekolah
ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah bagja. Dengan bagja, seorang pemimpin dapat memetakan setiap aset yang ada agar bisa dimaksimalkan potensinya untuk memajukan sekolah. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dengan sumber daya yang dimiliki sekolah, maka akan mampu memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajar yang bervariasi. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 32 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya kurang memahami bagaimana menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, saya tidak mengetahui tentang pendekatan berbasis aset dan pemetaan 7 aset utama sekolah. Saya tidak mengetahui tentang 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Bahkan dalam proses pembelajaran pun, saya cenderung memandang murid dan sekolah berdasarkan kekurangan atau masalah. Misalnya, kemampuan dasar murid di sekolah yang sangat beragam, di antaranya minat yang rendah, keterampilan komunikasi yang rendah, bahkan kepercayaan diri yang rendah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih memahami bagaimana menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya mampu mengetahui tentang pendekatan berbasis aset dan pemetaan 7 aset utama sekolah. Selanjutnya, saya mampu mengetahui tentang 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah saya. Saya memiliki wawasan dan pengetahuan baru bahwa apa yang saya kira merupakan kesulitan, masalah atau kelemahan sesungguhnya adalah tantangan yang harus saya selesaikan. Saya merubah pola pikir saya untuk fokus menemukan potensi atau hal-hal positif sebagai modal yang akan saya kembangkan untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik dengan mendesain strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.